Jadi koin kita habis suatu saat, pas koinnya tinggi, kita nggak punya koin. Jadi kita harus punya sisa juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih, masih pada semangat puasanya? Ini hari puasa hari kedua ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga puasa kita menjadi berkah ya. Nah, sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman yang teman-teman subscriber, teman-teman yang sudah berkomentar, teman-teman yang menjadi customer Sinar Collection. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kita sudah mulai merangkak, dan mohon maaf jika teman-teman yang mau melakukan transaksi barter dengan koin Sidra, sekarang koin Sidra belum bisa untuk melakukan transaksi ya, belum bisa, jadi bersabar aja dulu ya gitu. Yang mau melakukan transaksi dengan koin Pi ya silahkan, kita juga udah buka ya. Seperti sekarang kan mau lebaran, persiapan lebaran seperti gamis, seperti koko gitu kan, baju anak, sarung, kopea, di situ di Sinar Collection itu adalah komplit ya. Bagaimana kita menjadikan produk-produk yang insya Allah kita untuk bahan sembako sendiri ya, untuk bahan sembako sendiri kita nggak ada ongkir ya, nggak ada ongkir kalau untuk bahan sembako sendiri. Tapi kalau untuk gamis, kalau dibayarnya pakai rupiah itu ada free ongkir, ada ongkirnya. Tapi kalau dibayar dengan koin Pi, misalkan harga sekian itu udah termasuk ongkir. Tapi ini khusus Jawa ya, khusus wilayah se-Jawa ya. Beda lagi dengan luar Jawa seperti itu. Kalau luar Jawa pasti ada gas fee-nya gitu, pasti ada ongkirnya, gas tahu sedikit atau banyak pasti ada gitu, seperti itu ya. Nah, di sini saya dashboard kita kan sekarang udah muncul lagi ya, pemberitahuan udah yang gimana kemarin waktu sebelum bulan Februari kemarin, sebelum tanggal 20, core team di situ berkata bahwa open network itu akan dibuka tanggal 20 dan batas untuk KYC dan migrasi koin itu tanggal 28 Februari. Nah, sekarang kemarin tanggal 1 udah ada dashboard pembaharuan lagi yang dimana isinya di situ masa tegang KYC dan migrasi diperpanjang sampai tanggal 14 Maret bulan ini. Yang jadi pertanyaannya, apakah tanggal 14 Maret ini akan dibuka open mainnet global? Apakah masih nunggu waktu lagi? Gitu ya. Kita bacakan sedikit ya, mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, karena saya baru sempat bikin videonya, jadi baru hari ini kita bikin video. Batas waktu migrasi KYC dan mainnet untuk masa tegang telah diperpanjang untuk terakhir kalinya hingga pukul 8 pagi UTC pada tanggal 14 Maret 2025. Tambahan setelan open network bagi pioner sejati untuk memverifikasi saldo mereka dan bermigrasi ke mainnet. Perpanjangan ini khususnya membantu pioner yang baru saja kembali dan ingin terlibat kembali dengan jaringan sekarang, karena open network sudah aktif menegakkan tujuan inti Pi, yaitu inovasi dan keadilan. Nah, di sini ya. Jadi saya harap teman-teman bersabar gitu kan. Terus teman-teman yang belum melakukan KYC cepat lakukan gitu, segera lakukan. Dan sekarang juga ada fitur baru untuk pergantian nomor telepon, udah bisa ya ini ya, udah bisa. Jadi silakan kalau teman-teman yang ada di luar, usahakan ganti nomornya itu pakai nomor Indo yang dipakai, yang aktif gitu, seperti itu, biar nanti setelah kita pulang ke Indonesia itu bisa digunakan seperti itu. Sebenarnya untuk nomor telepon atau Facebook itu hanya untuk login, salah satunya aja juga bisa, nggak harus semua sebenarnya. Syukur-syukur semuanya ya, dari email, nomor telepon, Facebook itu lebih bagus semua. Tapi kalau emang kita belum bisa punya nomor Indo untuk teman-teman yang di luar negeri ya, kita nggak apa-apa, yang penting Facebook kita aktif. Nah, kita juga harus hati-hati dari Facebook sendiri ya, harus dijaga. Aktifkan aja verifikasi 2 langkahnya. Jadi kalau ada yang menghacker Facebook kita, itu pasti minta kode OTP-nya ke nomor kita sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, di sini saya ingin selamat buat teman-teman yang
koinnya masih terlock up ya, masih terlock up. Dan selamat juga buat teman-teman yang sudah bisa mencairkan di OKX. Di sini banyak juga teman-teman yang ingin menjual koin. Katanya, Mbak, kok di pengepul sama OKX beda? Ya beda. Ya kalian kalau emang pengen mengejualnya di OKX, ya silakan langsung aja ke OKX. Tapi harus hati-hati karena beberapa lampiran kemarin udah ada warning-warning untuk kita. Ya intinya kita buat kita semua pioner ya kita berhati-hati aja, karena kan bisa dibilang yaitu apa sih, resmi nggak, apa ya, belum resmi 100% dari Kortim, ada persetujuan dari Kortim. Walaupun di sini banyak teman-teman katanya udah disetujui dari Kortim, ya syukur alhamdulillah kalau emang sudah disetujui bahwa OKX itu sudah bisa mencairkan koin Pi. Nah di sini juga kan Binance sudah nyerempet nih, sudah mendekati. Jadi intinya kita sebagai pioner harus jadilah pioner yang cerdas. Apalagi sekarang menjelang Lebaran, pasti kebutuhan juga banyak, gitu kan. Gunakanlah koin yang ada, gunakanlah koin maksudnya seperlunya, jangan dihabiskan. Karena koin yang kita khawatirkan itu nanti suatu saat nanti setelah koin kita habis dijual, karena sekarang kita mentang-mentang kita di OKX udah bisa ready, jadi koin kita habis, suatu saat pas koinnya tinggi kita nggak punya koin. Jadi kita harus punya sisa juga ya, harus waspada juga, harus berhati-hati juga. Karena semuanya informasi resmi itu adalah ada di aplikasi kita sendiri ya, di aplikasi penambangan kita sendiri. Nah di sini saya nggak bosan-bosan berpesan buat teman-teman, jaga akun jaga perasaan diri, jadilah pioner yang cerdas, jadilah pioner yang mandiri. Dalam arti mandiri itu jangan tergantung dengan orang lain. Apa-apa nanyain wajar, nanya 1-2 kali wajar. Itu, tapi kalau terus-terusan menanyakan hal yang sama, orang itu akan kena bosan. Orang itu akan bosan juga mendengarnya. Karena apa? Karena pertanyaannya itu. Contoh di sini juga banyak yang nanya sama saya, cuma saya jarang 1-2 kali bertanya dia saya jawab, karena nyempetin saya jawab gitu. Tapi kalau udah kepanjangan, panjang lebar, nanyanya muter aja di situ, saya abaikan. Karena apa? Karena saya bukan tidak mau menjawab, karena pertanyaan itu aja. Kedua, saya juga repot, jadi nggak bisa menjawab langsung pas dia pertanyain langsung. Kayak kemarin banyak yang bilang hilang koin lah gitu kan. Apa sih koin saya hilang, gimana cara mengembalikannya, gimana cara melaporkannya gitu kan. Mohon maaf saya belum bisa jawab, belum bisa balas karena saya faktor kerjaan, masih sibuk juga. Ya mungkin di sini mudah-mudahan tanggal 14 Maret besok itu mudah-mudahan terbuka open network global, open mainnet global untuk kita semua. Kalau emang exchange ada, semua exchange itu dibuka atau perbankan dibuka, itu mudah-mudahan kita berdoa bareng-bareng ya. Mudah-mudahan sebelum Lebaran ini kita udah punya kabar gembira dari Pi atau dari Sidra. Yang penting kita bisa mencairkan, yang penting kita punya uang buat Lebaran, buat mudik ya. Ya syukur-syukur besok atau lusa Sidra sendiri sudah harganya sudah ada, terus sudah decknya sudah ready, terus Pi sendiri pun seperti itu. Jadi apa yang kita inginkan dari koin Pi sendiri, kita punya keinginan satu koin itu adalah nilai gizi Pi ya. Kita semoga aja terwujud, semoga terlaksana. Mungkin sekian video sore ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner yang cerdas.